Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, Primary 4. Sekarang kita belajar agama Islam dengan judul atau dengan pembahasan Aku Anak Soleh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dimudahkan dalam segala hal, terutama belajar agama Islam. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan pertama dari tema Aku Anak Soleh yang pertama adalah jujur. Jadi salah satu ciri-ciri anak yang soleh adalah jujur. Nah, sekarang apa sih jujur itu? Coba perhatikan. Jujur adalah sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, secara benar dan apa adanya, tidak menambah-nambahkan ataupun menguranginya. Jadi anak-anak, jujur itu ucapan dan sikap yang benar, tidak menambah-nambahkan ataupun menguranginya. Atau bisa dikatakan jujur itu adalah berkata apa adanya, tidak menambahkan juga tidak menguranginya. Itu anak-anak ya tentang jujur ya. Berikutnya adalah ciri-ciri anak jujur. Apa sih ciri-cirinya anak yang jujur? Coba kita perhatikan. Yang pertama, benar dalam ucapan. Ucapannya itu benar, kemauannya juga benar, dan tekadnya juga benar. Yang kedua, bila dia berjanji pasti ditepati. Nah, itu nama ciri-ciri anak yang jujur seperti itu ya. Jika berjanji pasti ditepati, tidak mungkin tidak ditepati ataupun berbohong. Yang ketiga, bila dia dipercaya, dia tidak berkhianat. Nah, apa sih khianat itu? Ya khianat itu ya hampir sama dengan berbohong. Jika dia dipercaya orang tuanya atau temannya, pasti dia menjaganya dengan baik. Yang berikutnya adalah suka berbuat kebaikan. Nah, coba 4 ciri-ciri anak yang jujur ini anak-anak perhatikan dan difahami dengan baik ya, sehingga ke depan kita harus bisa menjadi anak yang jujur. Mister ulangi, ciri-ciri anak yang jujur yang pertama adalah benar dalam ucapannya, kemauannya, dan juga tekadnya. Bila dia berjanji, pasti ditepati. Bila dipercaya, dia tidak khianat. Dan dia adalah suka berbuat kebaikan. Selanjutnya, keuntungan anak yang jujur. Nah, jika kita berbuat jujur, apa sih untungnya? Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, pasti kita banyak temannya. Kenapa sih banyak temannya? Ya karena senang, karena kita jujur, dapat dipercaya, jadi nyaman teman kita bersama kita ya. Yang berikutnya, dipercaya banyak orang. Oh, sudah banyak temannya, banyak yang percaya kepada kita. Berikutnya, hatinya selalu tenang dan bersemangat. Berarti hati kita itu selalu tenang, senang, bahagia, nah, tidak was-was, ya, tidak sedih terus. Nah, kemudian disayang orang tua, guru dan teman. Terakhir ini yang paling penting ini, diberkahi dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara keuntungan anak-anak yang jujur. Dan berikutnya dari Aku Anak Soleh, yang pertama jujur, yang kedua sekarang adalah amanah. Nah, apa sih amanah itu? Coba perhatikan.
Amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi, sifat amanah adalah sifat seseorang yang dapat menjaga atau menjalankan amanah, perintah atau titipan dengan baik. Nah, itulah amanah. Jadi, contoh begini. Jika kita diberikan amanah orang tua untuk menjaga sepeda, ya, jadi kita diberikan sepeda, nah, dikasih amanah oleh orang tua, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita menggunakan sepeda itu dengan baik, kita rawat. Nah, itulah yang disebut dengan amanah atau contoh amanah, ya, seperti itu ya. Jadi maksudnya ialah orang tersebut dapat menjalankan suatu tugas dengan baik dan benar, atau bila orang tersebut diberi titipan sesuatu, maka orang tersebut dapat menjaganya dengan baik. Seperti contoh yang tadi disampaikan Mister, ketika orang tua kita memberikan kita sepeda, itu adalah amanah orang tua kepada kita. Jadi yang dilakukan tadi yang disampaikan Mister, merawatnya, menggunakannya dengan baik. Jika ada kerusakan ya diperbaiki, atau ya jangan sampai kita merusakkannya. Oke ya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang jujur, kemudian amanah, nah selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa sih orang tua? Orang tua kita itu adalah ayah dan ibu kita. Orang tua kita itu ya yang melahirkan kita, yang merawat kita, yang mendidik kita, yang menuntun kita kepada kebaikan. Itu orang tua kita, ya. Kemudian bagaimana sih cara menghormati orang tua yang baik itu? Nah, coba perhatikan ini. Yang pertama, selalu berbakti kepadanya, ya. Kedua, mendengarkan dan mematuhi nasihat mereka. Jadi didengarkan, kalau ada orang tua menasihati kita itu dengarkan, kemudian mematuhi dan melaksanakan perintahnya. Berikutnya adalah menjaga nama baik mereka. Bagaimana cara menjaga nama baik mereka? Yang pertama, kita tidak boleh berbuat kejelekan di tengah masyarakat. Kita tidak boleh sering mengganggu teman, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Itu termasuk menjaga nama baik orang tua. Berikutnya, memanggil kedua orang tua kita dengan panggilan yang bagus atau yang baik. Ayah, papa, abi, umi, ibu, mama. Nah, seperti itu ya. Jangan dipanggil seperti kita memanggil teman kita. Halo guys. Aduh, jangan gitu ya. Itu kurang bagus ya. Panggillah dengan kalimat yang baik, yang sopan, sehingga Allah itu ridho kepada kita. Kita nanti tambah disayang oleh Allah, juga disayang orang tua. Oke. Yang berikutnya adalah selalu mendoakan mereka, ya. Doakan orang tua kita itu selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, juga bahagia nanti di akhirat, dan kita dipertemukan Allah kembali di surganya kelak. Begitu ya. Itu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, selanjutnya yang bagian terakhir ini, setelah kita belajar jujur, amanah, ya, hormat kepada orang tua. Nah, sekarang hormat kepada guru. Guru itu siapa sih, anak-anak? Ya, siapa ya? Jadi guru itu adalah orang yang mengajari kita ilmu pengetahuan, tata krama, sopan santun, dan lain-lain di sekolah, ya. Cara hormatnya bagaimana? Nah, begini. Yang pertama, jika kalian bertemu, ucapkan salam. Assalamualaikum, good morning, good afternoon. Nah, seperti itu ya. Kemudian senyum, jangan sambil melotot ya, ataupun sambil cemberut. Nah, nggak boleh. Tapi tetap harus senyum. Kemudian jabat tangannya, cium tangannya dengan hidung kita ya, seperti itu.
Berikutnya, jika kita berbicara, bicaralah dengan bahasa yang santun, ya, yang baik. Jangan pakai suara yang keras ataupun teriak-teriak, gitu ya. Atau apalagi berkata kasar. Serta jangan sampai kita memotong pembicaraannya. Jika guru kita sedang bicara, dengarkan dulu sampai selesai. Kemudian, jika diterangkan di sekolah, ya, duduklah yang baik, yang tenang, serta perhatikan ucapannya, ya. Berikutnya, jika diberi nasihat, maka kita berkewajiban untuk mendengarkan, selanjutnya melaksanakannya. Ya. Terakhir, jika kita diberi tugas, segeralah untuk melaksanakan tugas tersebut tepat pada waktunya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selesai sudah pembelajaran pada kesempatan kali ini tentang aku anak soleh. Nah, jadi kita harus bisa menjadi anak yang soleh. Nah, apa saja ciri-cirinya anak yang soleh tadi? Yang pertama, jujur, ya. Berikutnya, amanah. Kemudian menghormati orang tua, juga menghormati guru. Nah, anak-anak, Mister berpesan pelajaran kali ini diperhatikan dengan baik, difahami dengan baik, kemudian dilaksanakan sehingga kita menjadi anak yang soleh, ya. Kemudian setelah itu jangan lupa sholatnya jangan sampai bolong, ya. Sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Kemudian rajinlah belajar membaca Al-Quran, bantu orang tuanya, jaga kesehatan di rumah, sering olahraga, dan berdoa kepada Allah agar dilindungi dari segala hal, ya. Kita tutup sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Mister akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.